Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasha dan dia Bagas. Jadi hari ini kita ingin mereview sebuah film yang berjudul Satu Kakak, Tujuh Ponakan. Dan juga kami diundang ke press conference untuk press screening ya di Epicentrum ya. Betul, Epicentrum. Kalau gitu kita langsung aja ke Epicentrum. Megah banget itu press conference. Iya, dan memang rame banget by the way. Betul. Rame banget. Kita di sana juga stay hampir mau mulai tuh ya gala premiere ya. Oh bener pulang duluan ya udah capek. Ya udah kita lihat keseruannya seperti apa press con-nya. Langsung aja. Let's go. Selamat datang di Bapil dan hari ini Bagas Kasuri diundang ke Epicentrum Jakarta, lebih tepatnya di bioskop. Diundang ke press conference dan juga press screening dari film Satu Kakak, Tujuh Ponakan yang dibintangi oleh Ciko Kurniawan, Freya JKT48, Ringo Agus Rahman. Kita lihat aja keseruannya seperti apa, kita langsung saja langsung ke press conference-nya. Bukan tantangan sih, rasanya kayak kalau tantangan tuh rasanya di kepala aku tuh jadi kayak berat gitu. Enggak, dijalaninnya bareng-bareng. Kayak apa ya? Kayak rasanya tuh malah pengen nyampe supaya bisa cerita ini, pengen nyampe bisa sayang sama semua case-nya, bisa nyampe sayang sama ceritanya. Jadinya arahnya lebih ke situ sih. Banyak lagi. Enggak, tapi intinya Moko tuh kalau aku tuh selalu ingin nyampe di titik ini sekarang. Aku pengen bisa milih keputusan yang mau pilih, yaitu selalu pilihnya mau mengasihi, mau menyayangi gitu. Sempat pada saat menggendong bayi jadi pengen punya anak. Tenang, sabar. Pengen punya anaknya maksudnya gimana? Supaya aku bisa ke titik aku punya anak, aku harus bikin diriku sendiri lebih sehat sama lebih baik. Tuh aslinya lebih mirip ke Moko secara situasinya gitu. Jadi rasanya waktu meranin Maureen tuh berasa Maureen tuh lagi bukan ngajarin ya, tapi banyak kasih aku perspektif, inspirasi dan juga perspektif baru gitu, pandangan baru. Dan kalau dari aku sendiri tuh yang aku pelajarin sebenarnya lebih karena belakangnya aku memang seperti Moko, jadi aku ngerasa film ini tuh bisa ngebuka pandangan baru bahwa ternyata kita tuh nggak harus memilih untuk pahit yang kamu selalu bilang juga gitu. Untuk aku sih, karena kita juga udah punya staff yang untuk menangkan hal itu, bagi aku juga bukan kesulitan karena aku sama-sama senang untuk ngejalaninnya juga. Berantem kakak adiknya. Berantem kakak adiknya mungkin karena kita juga ada camp reading ya, jadi kayak ngerasain bener-bener kayak keluarga juga dari proses itu. Seharian bareng dari pagi sampai malam, terus besoknya bangun lagi, sarapan bareng, makan malam, reading, main game werewolf. Jadi kayak membangun chemistry-nya dari itu sih, komunikasi yang banyak juga, kita jadi sering cerita, bahkan di pas syuting pun kalau misalnya lagi break pun kita sering curhat tentang kehidupan satu sama lain. Saya justru cerita ini dulu waktu sama-sama development skenario-nya, kita tuh udah ngomongin kemungkinan dan ternyata kalau setiap keluarga itu punya permasalahannya sendiri dan begitu juga setiap keluarga punya Mas Eka-nya sendiri gitu. Senang banget bisa menjadi pendamping dari Benang Merah Perfilman Indonesia kayaknya sebagai salah satu dari berbagai pasangan-pasangan yang sudah bersama ya. Senang banget dan sangat memudahkan untuk bisa membangun chemistry bersama karena juga Yandi kan ngasih reading camp gitu. Terus Mas Kiki juga penuh support untuk membangun emosi. Iya, kalau saya sendiri pada dasarnya starstruck saya itu melihat Pok Mot ini starstruck, aduh deg-degan nanti gimana ya ngobrolnya, gimana ya chemistry-nya ya. Tapi setelah ketemu, kita tahu. Tapi setelah ketemu ternyata Pok Mot itu sangat enak sekali diajak kerjasama, diajak ngobrol, diajak bercanda. Waktu pertama kali ditawarin film ini, pertanyaanku adalah siapa Mas Eka-nya? Karena lagi-lagi kan karena di Bang Era ini kan pasti
ya Hemis Nicola Saputra gitu-gitu kan. Enggak kok, tetap yang Biasanya biasanya saya gitu-gitu di antara itulah castingnya. Kalau siapa yang jadi Mas Eka tuh yang di casting tuh itu tuh biasanya tuh. Tapi nggak, kalau aku sendiri sih jujur lebih memilih Ringgo Agus Rahman. Wah, Gitu dong, romantis gitu lah. Pertama Mas Kiran, gimana sih kita berantem terus sama aslinya? Oke, tapi memang pas pertama kali itu jujur aku malah sangat empati sama karakternya Osa gitu. Karena dia kan berada di dalam situasi hubungan yang toksik, tapi sebenarnya hati dia tuh baik dan itu sangat penyayang. Itu banyak sekali kejadian di teman-teman kita gitu, kalau sebenarnya mereka ini orang baik tapi mereka nggak sadar kalau mereka ada di hubungan toksik, tapi kita mau intervensi juga nggak bisa karena bukan hubungan kita kan, bukan dapur rumah tangga kita gitu. Kalau untuk pemilihan lagunya itu sendiri dari semua musisi, kenapa lagu-lagunya Mas Alfredi? Seperti jawaban tadi, lirik, diksi, aransemen, sampai cara Sal menyanyikan itu rasanya satu frekuensi yang sama dengan kehangatan dan kecintaan dari seluruh cerita Satu Kakak Tujuh Ponakan gitu. Itu kenapa entah mungkin kebetulan hit 3 lagu bahkan cocok masuk ke dalamnya karena semuanya sefrekuensi. Sebenarnya pertama kali waktu diceritain, ya karena aku ngirain satu lagu, tapi begitu ngobrol ternyata ada 3 lagu yang tadi aku ceritain. Terus mendengar cerita, walaupun kita belum pernah ngobrol secara langsung, baru tadi mendengar ceritanya langsung dari beliaunya, sejujurnya aku nangis di depan dia tadi. Saya juga, aneh banget kita ngobrol nangis-nangisan. Kita kayak 2 laki-laki dewasa sambil nangis, karena itu tadi yang aku tangkap ya, kayak lagu ini dibuat ruangannya kecil, dekat sekali karena tentang keluarga segala macam. Jadi punya reaksi yang sama ketika mendengarkan lagunya, dan akhirnya bisa terlibat walaupun bagian kecil cuma lagu doang di dalam karyanya. Aku udah ngerasa kayak, ya ini thank you banget, ini lagu yang kayak gini yang kecil bisa ikut terlibat di dalam sini, gitu sih sebenarnya. Halo teman-teman, jangan lupa nonton film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Tanggal berapa? 23 Januari 2025. Hanya di bioskop. Nonton, kenalan sama kita. Ya, jadi tadi merupakan keseruan dari press screening dan juga press conference dari film Satu Kakak Tujuh Ponakan ya, yang disutradarai oleh Yandi Lawrence. Tadi ada Freya juga, akhirnya ketemu Freya lagi sih. Tapi yang pasti hari ini ramai banget ya di Epicentrum. Dan gua bakal review film ini bareng Sasa seperti biasa. Seperti apa filmnya menurut gua di studio. Ya udah, kalau gitu kita kembalikan aja langsung ya ke studio. Kita usahakan rumah itu. Jadi kebetulan saya tinggal bersama kakak dan kakak ipar saya. Dia sudah mempunyai 2 anak dan 1 keponakan. Tahu kok duluan. Tadi sebelum kakak ngetok, aku udah mau ngetok duluan. Kan udah mau. Ya kok niatnya udah dari sini, tuh kan yang tahu. Aduh. Oh, yang udah mau lulus kuliah. Kakak bangga loh sama kamu, Dek. Laras 2, mau ke biro sendiri. Kerja dulu. Setahun, 2 tahun. Ya, nggak mudah sih, Mo. Tapi kalau bayangin jalanin ini sama kamu, aku mau. Kita punya kesibukan malam. Tetap kumpul di meja panjang. Halo, Mas. Ruang makan kita berbincang tentang hari yang panjang. Nah, kamu dari mana, Nak? Nah, kakak tuh udah teleponin kamu, tapi kamu gak pernah angkat. Nak, kamu dari... Banyak ngatur, kamu kok itu nggak bapak. Rin, kamu kalau misalnya sama aku, kamu udah punya 4 anak, Rin. Dan itu gak akan Ya bisa. udah, kamu cerita dong. Oh. Ya aku aja cerita gak bisa, Rin. Satu lagi tuh siapa yang bukan keluarga tapi ikut numpang tuh siapa? Ais. Ah, itu dia. Iya, itu gimana ya, Mo? Ais janji gak bakal ngerepotin. Lu nanggung 7 orang, 7 ponakan. Rame sih itu. Nah, kok kita mau jalan-jalan gitu loh supaya... Iya. Nina! Yang bertanggung jawab sama hidup kita tuh cuma diri kita sendiri, Kak. Nggak usah ngurusin orang lain. Buat apa sih? Kok rasanya aneh ya, Rik? Ya berpikir bisa punya hidupku sendiri tuh salah gitu rasanya. Maaf ya, Kak. Sebaik apapun kamu, nggak bisa kamu nolong semua orang.
Makasih ya udah ngajakin kita liburan ke sini. Udah, nggak usah makasih. Itu kan udah tugas kakak. Film Satu Kakak Tujuh Ponakan mengisahkan perjalanan Moko, seorang pria muda yang harus menghadapi tantangan besar dalam hidupnya setelah menjadi wali bagi 7 ponakannya yang masih kecil-kecil. Moko adalah seorang mahasiswa arsitektur. Selama ini, dia hanya fokus pada kehidupannya sendiri. Akan tetapi secara tiba-tiba dia mendapatkan tanggung jawab besar setelah saudaranya meninggal dunia. Mau tidak mau, Moko harus mengasuh para keponakannya. Tugas mengasuh 7 anak dengan latar belakang yang beragam membuat Moko merasa kewalahan dan terjebak dalam dilema antara kewajiban keluarga dan impian pribadinya. Moko harus belajar menjadi figur ayah bagi ponakannya yang masing-masing memiliki karakter dan kebutuhan berbeda. Dari yang paling kecil yang sering membuat kekacauan hingga yang remaja yang mulai mencari jati diri. Moko harus beradaptasi dengan kehidupan yang jauh dari bayangannya sebelumnya. Di tengah tantangan tersebut, Moko menemukan bahwa meskipun banyak kesulitan, dia juga mendapatkan pelajaran hidup yang berharga tentang cinta, pengorbanan, dan pentingnya keluarga. Moko akhirnya menyadari bahwa meskipun menjadi seorang kepala keluarga bukanlah hal yang mudah, ikatan yang terjalin antara dia dan ponakannya adalah hadiah terindah yang bisa dimilikinya. Jadi tadi merupakan press conference dan juga sedikit sinopsis trailer dari film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Yes. Nah, menurut teman-teman gimana filmnya? Silahkan komen di bawah karena kami pengen review spoiler. Yes. Yang belum nonton silahkan tonton dulu. Tonton dulu. Dan kalau emang menurut kalian bagus, silahkan ngomong bagus. Kalau ngomong jelek, jelek karena kita bakal review jujur juga. Iya. Tayang di tanggal berapa di bioskop? 23 Januari. 2019. Harusnya sih pas video ini udah rilis sih harusnya udah tayang. Jadi sih, tonton dulu baru nonton ini. Sebenarnya gue pengen langsung aja kali ya. Yes. Gue sih udah mengantisipasi banget film ini karena selain ini yang di Lawrence ya, karena di awal film kita sudah langsung dilihatkan dengan teaser dari film yang bakal rilis ntar sore, isu dari masa depan gitu loh. Ini sebelum kita ke film Satu Kakak Tujuh Ponakan ya, gue sangat setelah menonton ini maksud gue ekspektasi untuk sore, isi dari masa depan terlalu tinggi. Sorry ya Mas Andi Lawrence ya. Yes. Karena jujur secara keseluruhan film Satu Kakak Tujuh Ponakan sih buat gue oke banget lah. Maksud gue bukan yang bagus, masterpiece cinema gitu, bukan. Tapi menurut gue sih pesan-pesannya dapat. Pesan-pesan dapat, tekniknya dapat banget. Menurut gue actingnya juga oke banget. Betul. Penulisan juga top chair lah. Top chair. Itu secara keseluruhan dari gue tentang film itu. Dia juga gue memperhatikan detail-detailnya. Dari make up artisnya dia sangat memperhatikan detail. Jadi ketika Moko masih ngasuh bayi, jadi dark circle-nya di mata panda. Yes, ditajemin. Terus lusuh pakai baju compang-camping itu sangat diperhatikan sama dia. Ini kayak menggambarkan ini loh kalau punya bayi itu seriuh ini tanpa tahu pembelajarannya gimana cara ngurus bayi, dia harus bisa ngurus bayi seorang diri kan. Jadi kayak begitu penampilannya, tampakannya gitu. Terus juga selain sebelum dia punya bayi pun sebenarnya sudah ditunjukkan dari pas dia mau wawancara di awal tuh. Kan jadi film ini dimulai dengan long take yang pas berebutan mandi. Itu turns out ternyata adalah scene pembuka dari film ini yang si Nina rebutan kamar mandi sama Moko, sama Ano, sama si siapa namanya? Woko ya, si Fatih Unro tuh. Iya, gua soalnya memang bener gitu loh. Semua kan. Paling Nina yang beda lah karena dia cewek gitu kan. Gue suka banget karena jujur kalau ngomongin long take cukup banyak di film ini. Dimulai dengan long take dan establish yang cukup oke juga gitu loh. Itu sih paling yang gua notice ya dari film ini. Itu di film ini juga karena banyaknya karakter, tapi dia tidak serta-merta membuat kita bingung loh. Kayak kok ini begini, ini kok begini gitu loh. Semua masih tergambarkan dengan jelas walaupun nggak dalam. Beberapa karakter kayak yang tiba-tiba pas bapaknya serangan jantung, ya udah ternyata udah nggak ada aja gitu, udah. Ibunya sih yang gue agak kaget meninggal itu. Ya maksud gue menyedihkan juga kan akhirnya si Ima ya nama bayinya. Imanya lahir habis itu pas dibangunin nggak bangun dan ternyata meninggal. Itu kan sebelum
Oh, satu hal yang gue juga suka sini lagi-lagi sumpah dah, yang gue lihat dari film ini soalnya tekniknya Mas Yandi pamer banget gitu loh. Iya. Kayak kita juga sudah melihat dari film Jesedev ya, apa Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Nah, sekarang ada lagi nih di 1x7 Ponakan. Apa tadi gue mau ngomongin tentang bayinya lahir, abis itu kan meninggal. Nah, title ini apa sebutannya sih, munculnya title lah, 1 kakak 7 ponakan gitu kan. Gue suka banget karena itu terjadi pas lagi malam, scene gelap itu, lagi pada tidur di ruang, gue nggak tahu mereka tuh kayak tidur di ruang tamu gitu ya. Karena kan banyak kan dalam satu rumah itu manusia-manusianya gitu. Abis itu si Mokonya kayak bingung, terus 1 kakak 7 ponakan tapi dalam keheningan gitu loh. Oh, I see. Keheningan. Dan si Mokonya juga lagi bingungan, lagi pada tidur malam, scene gelap itu menurut gua ya itulah gambaran dari keseluruhan film ini sebenarnya. Walaupun memang gak se-dark itu sih. Tetap ada momen bahagianya, liburan atau apa-apa ditambah dengan lagu dari Sal Priadi juga. Itu semuanya lagu Sal Priadi ya. Menambah kesan menyedihkan, haru, biru. Family-nya itu sih. Family-nya. Nah itu sih paling. Terus juga kalau ngomongin lagi-lagi teknik film yang gue notice juga sih Mas Yandi di sini mainan L-cut sama J-cut ya. Jadi mungkin kalau lu nggak tahu, pokoknya gue agak ketuker-tuker juga J-cut yang mana, L-cut yang mana. Jadi kayak misalnya masih scene A nih. Misalnya masih scene A ke scene B, sedangkan audionya masih dari yang scene A. Kayak perlahan gitu loh. Oh iya. Sedangkan kalau L itu tadi J-cut ya. Sedangkan kalau L-cut seinget gue di scene A, terus ke scene B itu audionya sudah di scene B pas di akhir scene A. Aduh, lu kalau misalnya ngomong gitu gue paham gitu. Lu paham gitu. Ya, tapi intinya gitu lah. Maksud gue banyak banget mainan gituannya sih yang gue notice. Banyak banget lah. Terus juga selain itu juga smash cut juga dipakai sama Mas Yandi di sini. Yang tiba-tiba lagi scene hening, tiba-tiba langsung scene jar gitu loh. Tanpa ada gue lupa sih jujur ya. Dari rame ke sepi atau sepi ke rame kurang lebih seperti itu. Bahkan kalau ngomong itu smash cut-nya juga bukan di visual doang tapi di audio. Jadi ada, lu ingat gak yang dia scene presentasi? Habis itu kan dia kayak kesel gitu karena pitchingannya gak diambil, kayak diremehkan lah. Tidak sesuai dengan kemauan si manajer atau bukan apalah. Si yang punya resort. Yang punya itu yang punya. Terus kayak tiba-tiba scoringnya tuh perlahan mati gitu. Itu menurut gue tuh termasuk dari smash cut untuk audionya sih. Sama itu guys, yang waktu dia mau pamit mau ke Anyer, dia kan sama keluarganya mau pamit sama Anyer kan, ponakan-ponakannya mau dipegang sama kakaknya yang cewek tuh, sama omnya siapa yang si Ringo, Mas Eka. Nah Mas Eka, nah pas dia mau berangkat itu kan rame pada nangis, tiba-tiba hening, dia lagi di kamar sendirian, hening, sunyi, nggak ada siapa-siapa. Ya itu banyak banget lah teknik-teknik kayak gitu. Tapi sebelum kita lanjut, harus ada yang mau lewat dulu. Kalau gitu tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film. Jadi gue pengen lanjut karena catatan banyak ya. Catatan gue banyak banget. Mungkin yang lucu-lucu dulu kali ya, karena tiba-tiba ada David Gadgetin juga. Iya. Gue sempet wawancara dia juga tentang film, karena jujur tuh kaget. Iya. Gue sengakak itu. Tapi memang film ini lucu loh. Iya, memang lucu. Penempatan komedinya tuh menurut gue pas, walaupun sekalinya nangis, orang di sebelah saya nangis mulu gitu. Orang di sebelah saya nangis mulu gitu. Gue nonton sampai begini-begini. Gue justru nangisnya gara-gara David Gadgetin, maksud gue saking ketawanya gitu loh. Sampai gue penulisannya nggak tahu sih ya, pas gue nanya Mas David sih memang disuruh untuk nge-review rumah sakit gitu loh. Bagaimana cara dia nge-review HP. Ya udah, lu implementasikan di rumah sakit itu. Iya, gitu. Itu sangat-sangat tidak terpikirkan sih. Betul, dan dia bilang katanya cukup lama, 1,5 tahun dia dulu itu. Recording, syuting film itu, dan baru rilis kemarin. Ya nanti rilis. Aduh lucu banget, jujur. Itu sih menurut gue salah satu hal yang gak expect. Terus selain itu kalau ngomongin lucu, Ano, walaupun Bang Nadif katanya ini merupakan film pertamanya kalau gue nggak salah, correct me if I'm wrong. Tapi di sini entah kenapa lucu gitu loh. Setiap penulisan, setiap acting yang dia lakukan di sini
mungkin didukung sama perawakannya juga ya. Perawakannya, Maksudnya iya, ya iya. kita sama lah Bang Nadif lah, maksud gue kita sama-sama gemuk gitu Iya. kan gitu loh. Dan kacamataan juga lagi Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi kayak Muka bingungnya tuh lucu. muka bingung kosongnya dapet Iya. gitu loh. Lucu. Jadi semua mendukung gitu loh dari si karakter Ano ini yang dia si siapa Nina lagi di semacam Karen's Diner gitu. Terus iya, dia kan iya. nggak ngerti konsepnya terus kayak kerja yang bener gitu. Itu menurut gua Lucu gimana ya? banget. Dia tuh nggak tahu tapi jadi lucu Iya, iya, aja gitu loh si Itu Ano. kosongnya antara beneran kosong sama beneran acting kosong gitu. Makanya gua nanya di preskon bagaimana kedekatan Bang Nadif sama karakter Ano ini gitu dan bilang memang Emang begitu. emang mirip gitu loh. Aduh lucu banget. Sumpah itu salah satu MVP di Iya. film ini. Bang Nadif Iya, dah pokoknya iya. unexpectedly funny. Iya. Dan yang lucunya dia yang mendapatkan peran jadi kuli. Itu dia jadi kuli. Saudara-saudaranya kayak masih dalam tahap wajar, keren lah ya. Tukang Iya. fotokopi, waiters. Iya, waiter Karen's Diner lagi si Nina ya kan. Terus Iya, apa lagi dia ya? udah. Udah ya itu dong. Iya, sama Iya. si kan kalau si Asi Ais. Ais. Kalau Osa mah ininya Mas Eka ya. Iya. Ais kan Ais jadi penjual pop ais ya, pop ais ya. Iya. Pop ais ya. Pop ais itu lucu. Itu lucu sih. Itu Iya, iya. kok kepikiran ya? Iya, nggak tahu sih ya. Sampai brand dagangnya aja. Sama aja kayak kita nanya kok Mas Yandi kepikiran itu satu hal yang gua nggak sangat menyesal nggak nanya. Kok kepikiran David Gadgetin Iya, gitu loh. iya, Sumpah itu satu hal yang gua sama sekali menyesal Iya, gitu. iya. Kenapa nggak gue tanya itu aja dulu gitu. Mungkin dia kayak lagi ngeliat review-review kamera atau review-review hand Iya kali ya, gadget. pas lagi syuting kali ya. Iya, terus Kayak ini kayak David lucu Gadget nih kayak ada. ada di scene rumah sakit. Iya. Lucunya memang maksud gue sih Mas David Gadgetin di sini bukan tanpa alasan karena memang si Moko Moko memang mau beli laptop walaupun nggak jadi Iya, ya kan. betul. Gitu loh. Gue kira tuh jujur pas si Mokonya nggak jadi mau beli laptop, gue kira bakal penjual laptop bakal serem gitu kan. Iya, Gue kira iya. bakal ada masalah lagi nih. Iya, iya. Ternyata David Gadgetin. Iya, itu gue udah sedih tahu, kayak ya Allah sedih Yang nggak banget. jadi beli laptop itu. Enggak, Yang dari mana? pas dia bayar ternyata BPJS-nya Oh, nunggak iya, kan. iya, iya. Itu gue udah mulai merasa kayak aduh kasihan banget Ya, kasihan. kasihan. Tiba-tiba Dipecahkan dengan David Gadgetin di situ sebagai reviewer rumah sakit ya. Iya, itu lucu. Terus juga kalau ngomongin scene favorit gue suka banget sama yang mereka di auto car wash itu. Gue suka banget, sumpah itu kayak tiba-tiba beda atmosfer Iya, beda dengan atmosfer. lighting warna ungu Iya, dan iya. bagaimana cara Mas Yandi kepikiran Iya, gitu iya, iya. menggunakan sabun dan juga di dalam mobil. Itu kreatif sih. Iya, Kreatifnya tuh kelihatan banget di situ. Iya. Makanya gue bilang untuk sore istri dari masa depan ini gue terlalu Iya lagi mereka sorry ya terlalu tinggi nih mana ekspektasi gue. syutingnya di beberapa negara kan 3 ya, 3 kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah 3 dan ini kan ya mungkin pemanasan kali ya satu kakak 7 ponakan ini. Paling ya itu sih kalau scene favorit lo yang mana? Apa yang itu juga? Sama gue yang itu. Karena suasananya mendukung karena mereka lagi mencoba membangun chemistry cintanya Betul. mereka berdua lagi gitu Ditambah loh. penulisannya juga oke dan juga aktingnya si Mas Ciko Kurniawan juga oke banget lah pokoknya di film ini semuanya. Betul. Dia tuh kelihatan kebingungannya tuh dapet gitu. Iya, ini gue harus gimana gitu. Selain didukung dengan wardrobe-nya yang memang dari awal sebenarnya sebelum ininya meninggal sudah kelihatan gitu. Dia tuh nggak siap untuk wawancara kantor. Walaupun kata si pacarnya siapa namanya Amanda Rawls kan, walaupun kata pacarnya kamu tuh orang pintar, paling pintar nggak usah takut, tapi tetap dengan menunjukkan dia lusuh, sepatu rusak walaupun habis itu dibeliin langsung kan. Itu tuh udah menunjukkan banget gitu. Jadi memang top tier sih kalau Mas Ciko Kurniawan di sini. My hot take on Freya, wow Freya, actingmu cukup oke loh maksudnya di film ini walaupun you're being yourself sih yang kulihat sih masih begitu ya gitu. Iya benar. Terutama pas di Karen's Diner yang dia marah-marah. Kalau Freya marah-marah sih setidaknya depan kamera pas lagi di JKT seperti itu. Actingnya seperti itu dia. Jadi memang she's being herself sih yang gue lihat. Mungkin emang karena dia disuruh bingung harus marah-marah kali. Iya, itu karena kan kali ya. Sampai ownernya apa manajernya kan marah bingung, kan. Iya marah. Terus pas dia keluar kayak lah marahnya beneran. Marah beneran, udah gitu kabur ya kan. Oh ya scene yang lari juga ada bumbu komedinya tetap. Si Ano tiba-tiba pakai sendal di sini terus kecap. Itu gue tuh pengen nanya banget, itu lari beneran apa gimana? Karena kelihatan emang kecapek beneran gitu loh. Emang capek beneran gitu. Tapi adegan larinya si Nina sama si Moko itu emang lucu. Kayak larinya mereka lucu gitu. Oh, oke. Walaupun sebenarnya itu cukup sedih drama, sih. Ya. Itu dramanya di situ. Kenapa jadi lucu? Tapi lucu, mereka larinya tuh lucu kayak
gimana ya, terus di belakang mengikut adik-adiknya tuh semakin lucu lagi tuh kata gue. Itu sih. Ya, itu sih paling kalau yang dari bagus-bagusnya. Dan gue suka maksudnya scene beberapa scene yang bikin sedihnya itu kayak diceritakan part per part gitu loh. Kayak kemarin tuh ada 2 part tapi gue lupa yang satu apa. Cuman gue inget yang terakhir ketika dia menceritakan adik-adiknya kerjanya apa. Oh iya, itu sakit hati banget sih iya, pas ditunjukin. Iya, jadi dikasih persin gitu itu yang bikin aduh sedih banget. Gue ngebayanginnya mereka selama berapa tahun kan harus ya dari gitu. Mas Eka-nya itu kan. Jadi kita merasakan yang gue rasain sih dari seluruh film antagonisnya Mas Eka gitu. Yang gue lihat ya walaupun Ringo Agus Rahman di sini tidak terlalu banyak role, tapi cukup ngaruh gitu loh. Tanpa dia orang-orang ponakan-ponakan kecilnya ini nggak bakal kerja. Betul. Karena sangat dicukupi oleh si Moko gitu loh, udah gitu minta transfer mulu. Iya itu kesal juga sih. Sama scene yang sama scene yang pas ngambil raport. Oh iya. Itu tuh gue ngerasa hangat tapi sedih gitu karena sedih. Harus di kakaknya yang ngambil kan bukan orang tuanya. Udah gitu kakaknya bawa gendong bayi juga. Iya bener. Sebuah portret kehidupan yang mungkin ada juga gitu loh di dunia ini. Dan gue suka pas bagian yang ini loh guys, pas Moko sama si pacarnya lagi video call. Tapi dia kayak nggak kepencet tuh, habis itu ketahuan gitu loh. Penderitaan dia tuh ada beneran yang dia ketumpahan air panas kan. Iya betul. Itu sebuah scene yang sedih memang banget. Cuma still image padahal tapi bukan still image still kamera dan itu juga kameranya ngerekam layar juga. Tapi tetap dapat. Iya itu gue sedih banget jujur. Kayak aduh ya Allah. Tapi memang bagus sih film ini ya. Iya bagus banget. Gue jujur sebenarnya kalau ngomongin kekurangan cuma kayak tiba-tiba ada karakter baru tek kayak tiba-tiba ada Mas Eka, ada Kak Osa ya kan yang tiba-tiba banget tuh. Itu doang sih paling ngerasa kayak set gitu. Oh iya. Karena banyak juga kan karakter. Iya yang tadi gue bilang kan terlalu banyak karakter tapi ya dia tidak mendalami karakter tersebut, cuman tidak dibikin terlalu bingung lah kok ini ada ini, kok ini begini gitu. Kayak film apa ya waktu itu kita pernah review yang banyak karakter tapi kita bingung ini apanya apa gitu. Banyak sih, gue lupa juga jujur saking banyaknya film yang kita tonton. Paling satu sih berani-berani nyelung mutusin Freya lo. Oke, lu inget gak yang dia diputusin? Iya, terus sampai direkam lagi pas putus. Papaan itu mutusin Freya. Udah ini loh, udah. Kalau gitu daripada gue marah-marah, kalau gitu teman-teman terima kasih sudah nonton Bapil di 1K7 Ponakan ini. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Kalau gitu kita ketemu lagi di Bapil Bahas Film. Bye bye.